Siap hadapi PK, Kejaksaan Agung menanti bukti baru kasus cyanida dari pihak Jessica Wongso. Dan ada orang-orang yang terbukti menghalang-halangi penyidikan, melakukan otopsi, dan orang-orang yang terbukti ada nanti yang menghilangkan barang bukti. Maka ya kami minta supaya polisi dengan jujur bisa memprosesnya. Mohon Syanipar sebagai ahli yang kita ajukan persidangan jelas bisa membuktikan di sana ada dugaan rekayasa CCTV. Bukti baru itu sebenarnya sudah siap dan itu sudah sering kita bicarakan pada saat saya diwawancarai, Bang, untuk wawancarai, ya kan? Itu sudah ketahuan bukti barunya apa, tapi saya nggak secara detail ya. Jadi gini, PK itu berdasarkan novum, ya kita akan mengajukan permohonan PK. Tapi sebelum kita PK, ajukan permohonan PK, surat kuasa sudah ditandatangani oleh Jessica. Tim lawyer sudah tanda tangan, ya, susunan sudah siap. Tetapi sebelum itu kita lakukan mengajukan permohonan, kita itu harus ada acara bedah kasus, ya, bedah kasus. Nanti ada beberapa narasumber akan bicara dan juga mengundang pihak-pihak terkait, kepolisian, kejaksaan, ya, para ahli hukum yang lain, mahasiswa, ya, semua terbuka itu. Itu dari situ kita jalan dulu. Setelah itu kita lakukan bedah kasus, ya, kasus Jessica tentunya. Setelah itu baru eksaminasi. Kan udah 7 tahun yang lalu dia korek-korek lagi, itu mau ngapain tuh, Pak? Di sini jangan kita pikir kalah menang. Sekali-kali saya katakan saya tidak ingin menang dalam perkara ini. Saya hanya ingin kebenaran dan keadilan ditegakkan. Itu yang penting. Oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum, dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Belain ya wajar lah ya, tapi jadi ikut ngebohong semua, sampai oto-otonya juga ngebohong. Kita membuka jam untuk tanda tangan sampai jam 5, jam 11 sampai jam 5 sore untuk dibuka untuk tanda tangan yang mau ikut serta dalam perkara Jessica yang mencari keadilan. Itulah. Resmi tanda tangan tadi itu udah berapa ya, ribuan orang akan berupaya untuk menegakkan kebenaran ini. Yang sudah tanda tangan itu sampai 1.000 lebih, 2.000 lagi itu masih terbuka kan, mereka juga bertanya, kok saya belum tanda tangan, gimana harus tanda tangan, begitu loh. Dan itu ya kita akan bagi nanti para advokat ini menjalankan upaya hukum apa nanti itu nanti. Kenapa Edi Salihin sebenarnya hanya berpikir hanya Jessica, harus Jessica bersalah. Sebagai seorang yang punya anak, kalau kami ajukan bukti-bukti tadi tidak ada otopsi, ya kan, 70 menit setelah dia meninggal diperiksa di dalam lambungnya tidak ada cyanida, mestinya dia kan harus bisa membuka pintu mencari kebenaran yang sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka boleh bertanya pada kami, benar nggak seperti itu? Ya, kalau benar, ya mari. Kalau dia ingin sesungguhnya ingin mengetahui siapa pelaku yang sesungguhnya, datang pada kami. Saya buktikan, saya kasih data-datanya supaya bisa terbukti. Tapi kalau dia terus mengatakan bahwa Jessica sudah bersalah, dialah seakan-akan dia bermusuhan dengan Jessica. Padahal Jessica sebenarnya kan belum tentu bersalah. Itu persoalannya. Pernyataan daripada Edi Salihin di podcastnya Karnia Ilyas. Dia mengatakan bahwa dia punya bukti baru yang disimpannya selama ini, yang tidak pernah disampaikannya ke pengadilan. Ya kan? Dia bilang begitu kan? Karena dia katanya tidak ingin Jessica hanya dihukum mati supaya tersisa, kan begitu. Nah, ini terus terang aja saya heran karena di pengadilan jelas hakim bertanya kepada Edi Salihin, apakah ada barang yang kau simpan selama ini? Dia bilang tidak ada. Hakim bisa bertanya kedua kali, katanya kau sering di luaran sana, dia bilang, memiliki bukti itu, masih ada enggak? Dia bilang tidak, dan itu di bawah sumpah loh, ya kan? Ternyata dia sendiri menyatakan ada barang itu, sehingga menurut kami ini ada dugaan menghilangkan barang bukti.
Kejaksaan Agung merespon wacana tim penasehat hukum Jessica Kumala Wongso mengajukan peninjauan kembali terkait kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin menggunakan racun cyanida. Rencana PK itu dianggap Kejaksaan Agung merupakan hak bagi setiap terpidana, namun untuk itu diperlukan sebuah novum atau bukti baru terkait perkara. Oleh sebab itu, pihak Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum mengaku penasaran dengan novum yang akan diajukannya nanti. Saya berharap sekali kasus ini ketika dibuka kembali novum apa yang dipunyai oleh teman-teman lawyer Jessica, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam wawancara kasus khusus bersama Tribun Network. Terkait kasus ini sendiri, Ketut mengingatkan soal pengujian yang sudah dilakukan ada 5 tingkat peradilan, yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan 2 kali upaya hukum luar biasa berupa PK. Dari kelimanya, tak ada hakim yang memiliki dissenting opinion atau pandangan berbeda. Oleh sebab itu, dia menilai bahwa dalam perkara ini sudah teruji siapa pelakunya dari semua tingkatan peradilan tadi. 3 majelis hakim dikalikan 5, tidak ada satupun yang membuat dissenting opinion. Semua menyatakan perkara ini yang melakukan adalah Jessica, ujarnya. Meski demikian, dia tetap menghormati jika pihak terpidana mengajukan PK lagi. Pihak kejaksaan pun mengaku siap menghadapi upaya PK dengan bukti baru tersebut. Bukti yang akan diserahkan untuk PK itu diharapkan benar-benar baru dan bukan pengulangan dari yang sudah-sudah. Tapi kalau ada, silakan membuat PK baru. Sekarang kita tinggal menunggu novum apa yang diajukan. Jangan sampai yang sudah diceritakan dahulu diungkap dahulu dalam persidangan berikutnya diajukan kembali, katanya. Kejaksaan Agung merespon wacana tim penasehat hukum Jessica Kumala Wongso mengajukan peninjauan kembali terkait kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin menggunakan racun cyanida. Rencana PK itu dianggap Kejaksaan Agung merupakan hak bagi setiap terpidana, namun untuk itu diperlukan sebuah novum atau bukti baru terkait perkara. Oleh sebab itu, pihak Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum mengaku penasaran dengan novum yang akan diajukannya nanti. Saya berharap sekali kasus ini ketika dibuka kembali novum apa yang dipunyai oleh teman-teman lawyer Jessica, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam wawancara kasus khusus bersama Tribun Network. Terkait kasus ini sendiri, Ketut mengingatkan soal pengujian yang sudah dilakukan ada 5 tingkat peradilan, yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan 2 kali upaya hukum luar biasa berupa PK. Dari kelimanya, tak ada hakim yang memiliki dissenting opinion atau pandangan berbeda. Oleh sebab itu, dia menilai bahwa dalam perkara ini sudah teruji siapa pelakunya dari semua tingkatan peradilan tadi. 3 majelis hakim dikalikan 5, tidak ada satupun yang membuat dissenting opinion. Semua menyatakan perkara ini yang melakukan adalah Jessica, ujarnya.